Siap, baca doa dimulai. Selesai, mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini ya, udah agak paham ya. Tapi sama ibu mau dijelasin lebih lagi ya. Pertama, buku fiksi. Buku fiksi itu artinya berisi cerita rekaan atau tidak berdasarkan kenyataan. Berarti enggak nyata ya, sesuai imajinasi penulisnya. Terus dalam buku fiksi ceritanya berasal dari khayalan, tadi kata ibu. Buku fiksi menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna. Jadi kayak ngarang suka-suka hati aja gitu, tergantung yang ada di pikiran kita. Ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, ciri-cirinya. Yang pertama itu imajinatif. Ada yang tahu imajinatif itu apa? Imajinatif. Tadi ibu kayaknya ada di mana? Imajinatif. Imajinatif. Imajinatif itu ditulis berdasarkan imajinasi bisa. Imajinatif itu atau imajinasi ya. Jadi sesuai ya, sesuai dengan khayalan. Yang kedua, ada kebenaran yang relatif. Jadi maksudnya itu apa sih, unsur benar dan salahnya itu relatif, tergantung sudut pandangnya. Misal sudut pandang itu tuh nyeritain kamu di sini itu terlihatnya agak jahat, tapi penonton atau pembaca pasti berpihaknya ke kamu kan sebagai pemeran utama. Nah, itu yang disebut kebenaran relatif. Terus selanjutnya bahasanya konotatif. Konotatif itu sering digunakan oleh penulis. Itu tuh apa sih, kayak bahasa tambahan yang buat kamu itu masuk ke cerita dia, ke imajinasinya dia. Nah, makanya kan kalau kamu baca buku fiksi atau buku novel, kamu sering kayak ngerasain jadi pemeran utamanya. Nah, itu karena bahasa konotatif penulis, jadi kamu tuh terharu gitu ke ceritanya. Nah, yang terakhir, tanpa sistem yang baku. Jadi bebas kan nulisnya, kayak enggak bahasanya enggak baku. Ada juga kan yang novel bahasanya gaul gitu. Jadi kayak gua banget nih gitu kalau bahasa gaulnya ya. Diksi dan gaya penulisan relatif bebas. Misalnya nih, Alika itu punya gaya bahasa yang sedikit gaul misal. Di penulisan novelnya juga seperti itu. Beda lagi sama Lucy, misal Lucy itu kayak apa sih? Pembawaannya itu misal bahasanya dramatis. Nah, pasti pembawa ceritanya itu beda sesuai penulis. Nah, biasanya kan kalian kalau suka sama penulis gitu kan, dilihat dari gaya bahasanya dulu kan. Aku suka nih sama cerita ini, dia mah bahasanya enakin gitu, nggak kaku. Terus kalau yang kayak yang ini tuh ilmu banget nih, kayak Firsa Besari misal. Gaya tulisannya, pernah gak sih kalian baca novel Firsa Besari? Enggak. Firsa itu, atau di Twitternya deh, ada yang ikutin nggak? Nggak ada juga. Gaya bahasanya itu kayak di luar akal aja gitu, ada aja gitu bahasanya. Coba nanti kalian di rumah lihat deh, yang punya Twitter, yang punya Instagram, lihat gaya tulisannya itu kayak gimana.
unik banget. Nah, kalau ibu suka pengarang ini novel ini. Nama coba baca judulnya apa? Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, ini tuh karya tulisan Terelie. Ada yang tahu gak penulis Terelie? Atau pernah baca salah satu karyanya? Gak ada. Padahal banyak loh novelnya. Kayaknya sampai puluhan deh. Puluhan buku. Terelie ini sebenarnya penulis lama. Umurnya udah agak tua ya. Banyak banget bukunya. Kalau yang sering dengar cerita buku apa? Yang fantasi bumi itu series bumi itu booming banget ya, coba nanti dicari deh. Nah ini itu Bang Tere itu gaya tulisannya itu nyaman banget. Kenapa? Kayak pembawaannya itu santai. Bahasa dibilang bahasa gaul enggak, tapi baku juga enggak. Jadi kayak enakin gitu enggak. Misal kamu baca selembar, baca lagi deh selembar, terus gak terasa sampai habis gitu. Nah ini yang apa sih tadi yang disebut apa bahasa konotatif ya? Ya. Nah jadi sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di pertemuan selanjutnya. Bye.